103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DFM Mania, saatnya Hendra masuk di acara Inspirasi dan Mandiri. Dan tema kita pagi hari ini adalah ulang tahun Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto. Pak Haji. Ya. Nah, Selamat pagi. Selamat pagi Pak Haji ya. Oke. Ini tahun 2022 menjadi momen pengabdian dan ulang tahun Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto. Apa nih Pak Haji latar belakang didirikannya Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartinah Soeharto ini? Nah, latar belakangnya Pak Haji. Baik, Pak Hendra. Kalau ditanya latar belakangnya ini, jadi waktu itu Ibu Tin tahun 1986 menginspirasikan bahwa ternyata bencana itu akan berdampak kepada penderitaan, terutama manusia. Bencana itu bermacam-macam, tapi yang waktu itu terjadi adalah bencana kelaparan. Nah, waktu itu Ibu Tin memikirkan bagaimana dengan Pak Harto, Indonesia sendiri pada waktu itu belum memikirkan bagaimana caranya membantu rakyat Indonesia apabila terjadi bencana. Sehingga Pak Harto dan Ibu Tin mengajak masyarakat bersama-sama mengumpulkan dana sedikit demi sedikit. Sejak tahun 1996 itulah Yayasan Dana Gotong Royong membantu bencana alam di seluruh Indonesia. Waktu itu bencana alam di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari. Waktu itu. Ya. Nah, seiring dengan itu pula bencana alam itu terjadi sedikit demi sedikit. Waktu itu negara Republik Indonesia belum punya dana khusus untuk menangani bencana. Maka Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan merupakan partner pemerintah. Satu-satunya yang bisa apabila terjadi bencana membantu rakyat Indonesia adalah Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Namun demikian, bantuan yang diberikan oleh Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan itu bukan berarti menyelesaikan segala dampak yang terjadi pada saat bencana. Tapi kita sekedar meringankan beban saja. Seiring dengan itu pula, berkelanjutan pada tahun 2004 terjadilah yang namanya bencana tsunami di Aceh, meluluh lantahkan provinsi Aceh. Pada waktu itu negara Indonesia belum punya dana, sehingga banyak kita meminta beberapa bantuan dari luar, dari mana-mana. Nah, pada waktu itu pun Yayasan Dana Gotong Royong langsung terjun ke Aceh bersama Ibu Titi Soeharto. Kami yang mendampingin, bersama Ibu Titi Soeharto pun kami langsung ke Gubernur Sumatera Utara untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Pulau Nias. Oleh sebab itu, Dana Gotong Royong ini, setiap kejadian bencana waktu itu adalah orang yang berpartner, bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya gubernur provinsi melalui Satkorlak namanya. Setelah tahun 2004, pemerintah melihat terjadinya tsunami di Aceh, baru memikirkan bagaimana. Maka sejak itu pula dipikirkan berdirilah namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Nah, kalau dana gotong royong itu, bantuannya itu selalu kita berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota. Setelah saat ini BPBD itu sudah istilahnya sudah agak mandiri. Dia sudah ada anggaran APBD untuk menangani bencana. Dari daerah dapat sudah, daerah setempat sudah jadi dapat, ada anggaran, ada APBD daerahnya itu khusus untuk bencana. Ada alokasinya untuk bencana atau musibah. Jadi dia merupakan satu satker di kabupaten. Nah, oleh sebab itu
mereka sudah punya dana dan mempunyai berupa satgas sendiri, dikoordinasikan dengan operasional di bawah komando Bapak Bupati. Kadang-kadang Pak Bupati menugaskan Dandim selaku penanggung jawab di kabupaten itu. Setelah kita melihat itu, kita membantu seperti bencana alam tadi, Yayasan dan Gotong Royong itu juga melebarkan sayap. Yayasan Gotong Royong itu juga melihat bagaimana antisipasi terjadinya bencana. Yayasan dan Gotong Royong itu melatih relawan-relawan bencana supaya mereka menjadi tenaga tangguh apabila di wilayahnya terjadi bencana. Ada satgasnya ya. Ya, ada relawan namanya. Relawan namanya. Bencana. Relawan bencana. Ya. Yang kedua, untuk lingkungan, untuk mengantisipasi terjadinya abrasi pantai, Yayasan Gotong Royong menyumbang juga bibit mangrove. Apabila terjadi juga bencana, Yayasan Gotong Royong juga pernah membantu para korban di Magelang, Gunung Merapi, yaitu bibit pohon sengon. Kami juga membantu di daerah perbatasan timur-timur, Pantai Wini, 1000 bibit kelapa hibrida dan 1000 bibit mangrove. Terus kami melaju lagi, di mana namanya di Pulau Lembeh. Itu menurut sejarahnya, Pulau Lembeh itu adalah pusat markas Pak Harto waktu merebut Irian Barat. Nah, untuk menghormati beliau di Pantai Bitung, kami juga menyumbang pohon mangrove, 1000 pohon. Setelah itu, pada saat beberapa waktu yang lalu terjadilah namanya COVID. COVID-19 ini pun kami juga peduli menyumbang para tenaga medis, khususnya di Jakarta. Nah, kita menyumbang APD di Rumah Sakit Atlet, di Gatot Subroto, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Pasar Minggu, dan Rumah Sakit Cengkareng. Nah, dalam hal itu sampai sekarang dana Gotong Royong itu tetap eksis. Namun demikian, dananya sangat terbatas, maka kami tidak semua bencana kami bantu. Ya, jadi kalau kami bantu itu selalu berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota, dan kami akan lihat skala prioritas. Jadi tidak semua kabupaten yang terjadi bencana kami bantu. Jadi ada skala prioritas. Kira-kira itu gambarannya. Pak Haji, sebelum pamit ya, sebelum closing, nah ini diadakan di mana nih Pak Haji? Ya, khusus di momen ulang tahun di 2022 ini akan diadakan di mana nih ulang tahunnya Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan? Baik, Pak Haji. Kami untuk 2022 ini, karena kondisi pandemi sudah selesai, kami penghormatan kepada pendiri Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, yaitu almarhum Haji Muhammad Suharto dan almarhumah Siti Hartina Soeharto. Oleh sebab itu, kami berikan penghormatan kepada pendiri Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Kami mengadakan bakti sosial di Astana Giri Bangun Solo dan juga bakti sosial di Istana Kalitan Solo. Yang kami berikan adalah memberikan kepedulian kepada pegawai ataupun pengurus daripada Astana Giri Bangun dan Istana Kalitan, juga kepada masyarakat di sekitar itu, fakir miskin, jompo dan anak yatim di sekitar Astana Giri Bangun dan di sekitar Istana Kalitan. Yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus, beberapa hari yang akan datang. Kira-kira itulah rencana kami, karena kami juga saat ini masih mempersiapkan keberangkatan ke Solo, tapi sembako yang akan kami berikan itu kami sudah berkoordinasi dengan Alfamart dan itu sudah siap dikirim ke lokasi pada tanggal 22 Agustus besok. Oke, nah Pak Haji, apa nih pesan dan harapan Pak Haji di momen ulang tahun Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto? Nah, pesannya hanya satu,
Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-36 ini Allah Subhanahu wa taala mengurangi bencana di Indonesia sehingga rakyat Indonesia tidak lagi berhari-hari ataupun berbulan-bulan dihantui oleh bencana alam, bencana kebakaran, longsor dan sebagainya. Hanya kami minta doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa dan rakyat Indonesia dari bencana. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, kayaknya asik nih ngobrol. Menambah wawasan saya juga DP Mania semuanya nih. Baik. Ya, mohon maaf DP Mania semua, kalau WhatsApp-nya nggak sempat terbacakan ya. Mohon maaf, terima kasih Pak Haji ya. Bapak Haji Hifzil Faton Ali SHM HUM ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya, di Inspirasi dan Mandiri. Pak Haji, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP Mania, terima kasih untuk semuanya. Hendra pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.